janji sama gue, baby, trust me, I'm different with mantan laki lu yang berdua itu yang brengsek. Gue tidak akan berkata kasar, menyakiti lu, gue tidak akan membuat hidup lu susah. Tapi 1 minggu yang lalu dia keluarkan kata-kata kasar yang buat hati gue sakit. Gue lebih baik ditampar daripada gue disakitin hatinya. Ya, 10 bulan dia hidup di sini. Memang betul dia mantan seorang polisi. Tapi dia cuma transfer gue 3 kali. 20 juta, 20 juta, 20 juta. Jadi 60 juta. Dari 60 juta itu, gue bayarin dia sekolah bola. Kalau kalian lihat Instagramnya, dia ada sekolah bola. Itu gue bayarin setiap bulan 6 juta pakai uang yang dia kirim. Sayang, sepatu bola aku rusak. Gue beliin pakai uang yang dia kasih. Gue tidak pernah makan sepeser pun 20 juta itu. Gue pakai retainer, dia pun mau pakai retainer. Gua bayarin 95 juta. Boleh tanya sama dokter Devia. Retainer dia itu. Dia bilang gua ambil uang dia, sekarang mikir. Itu kan saya lagi di Thailand, di Bangkok, jadi saya nggak mengikuti juga, belum bahas juga masalah. Bener-bener saya di Bangkok itu sibuk banget. Saya berapa hari di sana, bangun pagi, udah pergi, udah keliling. Nggak mikirin juga baca-baca berita karena saya berangkat ber-7 kemarin sama teman-teman saya, jadi saya cukup ribet ya, cukup habis waktu, nggak ada waktu untuk mengikuti berita-berita yang terjadi di sini. Boleh tanya sama Niki, dia tidak pernah menangis urusan laki-laki, dia menangis hanya urusan anak. Beliau itu pertama telepon saya itu dia nangis, iya kenapa nih, saya bilang, Abang Haji, dia bilang, kok Anthony tega katanya, kok Anthony tega gitu, meninggalkan aku, pergi tanpa pamit, ya pergi tanpa pamit gitu, dan membawa barang-barang yang dianggap oleh Niki itu adalah masih milik bersama ataupun mungkin barang konon katanya milik Niki gitu ya. Ada beberapa barang berharga, barang pendit gitu ya, yang memang dibawa oleh Anthony. Nah, cuman Niki sendiri itu bukan hanya mempersoalkan barang yang dibawa, tetapi menyayangkan sekali atas sikap Anthony yang dimana beliau pergi tanpa pamit, tanpa ada bahasa gitu. Jadi selama ini Niki menganggap bahwa semua sudah dia masuk ke rumah saya itu sudah saya bukakan pintu yang selebar-lebarnya. Dan saya juga, dia bilang, Abang Haji tahu semuanya juga Niki yang tanggung jawab, Niki yang backup semuanya, persoalan dia, kebutuhan dia segala macam. Dia ingin ngajak Niki nikah, Niki mau gitu. Anthony yang ngajak Niki nikah. Niki mau, ayo katanya. Semua dia ceritakan ke saya gitu. Saya pun ngomong sama Kak Fitri, saya ngomong sama Kocan, Kak, aku tampar Tony, aku lempar dia pakai gelas, dan gelasnya tuh segede gini nih. Gelas kecil yang buat teh mana? Yang kecil banget. Gelasnya tuh sekecil ini, dan itu pun gak akan berasa kalau kena, dan itu pun tidak kena. Saya masih menganggap dua-duanya adik saya. Saya masih komunikasi dengan baik dengan Anthony, saya masih komunikasi baik dengan Nikita, dan saya sudah bicara kedua-duanya. Saya tidak memihak Anthony dan saya tidak memihak Nikita. Kalian sudah dewasa, apapun yang kalian putuskan itu menjadi hak kalian, tetapi saya berdoa semua yang terbaik. Kalau kemarin terjadi keributan, masing-masing saling membalas, mereka masih muda, mungkin cara orang menahan emosinya berbeda. Ya, saya melihatnya mungkin ini yang paling baik lah buat mereka, sama-sama belajar lebih dewasa lagi.
Semua orang itu punya cara sendiri untuk bisa menahan emosinya. Ya itu aja. Pokoknya saya nggak ada komentar disayangkan, nggak disayangkan. Ya biarkan saja mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman juga, ya dia public figure, ya berhak dikomentari. Ya saya dan Nikita pun tidak melarang untuk kalian mau berkomentar kan. Kalian mau setuju oke, nggak setuju juga ya nggak masalah gitu. Nikita selebriti juga manusia biasa ya. Kalau ditanya ke saya apa komentarnya, saya tidak punya komentar dan saya tidak memihak Niki, tidak memihak Anthony. Saya berdoa dan mendoakan semua yang terbaik buat mereka berdua. Dan saya sudah wanti-wanti sama Nikita satu hal yang nggak boleh dia share ke saya kalau urusan pribadi. Kalau menurut saya, kalau suatu hubungan itu, ini kan yang satu udah mapan nih, yang satu kan sebetulnya nggak mapan ya. Misalnya kalau dilihat seperti itu, pada waktu yang satu nggak mapan, bikin aja perjanjian pranikah, beres. Jadi ada aturan yang boleh dilakukan dan tidak do and don'ts-nya. Tapi jangan sampai kejadiannya bahwa sudah menjadi pasangan tidak ada persetujuan atau perjanjian apapun, nggak jelas aturannya, tiba-tiba kemudian ada satu masalah yang ternyata hal itu tidak disukai oleh salah satu pasangan menjadi masalah. Kan kalau suami istri atau sudah berumah tangga, satu pakai tas yang lain, ya mungkin nggak ada masalah, bukan tas wanita ya, mungkin tas traveling atau apa, harusnya sih tidak apa-apa kan sama-sama. Tapi kalau yang satu merasa bahwa itu kan punya saya, kenapa kok dia pakai, ada nggak aturannya, diomongin nggak sebelumnya? Kalau itu nggak diomongin, ya mungkin kalau yang satu diungkit, diceritakan bahwa mau ngebawa kabur atau itu, ya pasti sakit ya, ibaratnya jadi dipermalukan gitu, apalagi kalau itu masuk ke media sosial. Kaget banget aku sebagai temannya Virgon dan Inara, kaget banget lah kok bisa, maksudnya kejadian kayak gini bisa terjadi gitu. Virgon juga baik, anaknya kocak, terus seru ya orangnya. Sosok Virgon ya. Sosok Virgon adalah sosok yang ramah, asik diajak nongkrong, diajak sharing asik. Maksudnya untuk bukan di musik aja sebenarnya, dia mah lumayan wawasannya lumayan luas juga ya, dan ya sosok yang sangat menyenangkan sih kalau menurut gue ya. Gue pernah ke rumahnya ya, dan sejauh yang gue kenal gitu, dia sosok yang baik, yang penyayang sama keluarga gitu. Nggak ada yang aneh-aneh sih, makanya gue nggak tahu juga maksudnya teman, kalau dari yang sepenglihatan gue sih gitu, maksudnya nggak pernah aneh-aneh dan sayang sama keluarganya gitu. Lumayan kaget juga ya, cuman ya mau gimana ya, udah terjadi dan ya permasalahan kita nggak ada yang tahu kenapa jadi seperti ini gitu. Kalau bisa sih jangan ya, cuman kalau memang sudah itu yang jadi keputusan akhir, ya mau gimana lagi, kita kan hanya bisa melihat dari sisi luarnya saja kan, dalamnya kita nggak pernah tahu kayak apa gitu. Jadi ya keputusannya ada di Bang Gogon sama istri lah, gimana gitu. Ya pada prinsipnya sih gue kan kebetulan gue sama Indah, istri gue sama, kita kenal lama, sama Inanya juga kenal lama, sama Virgonnya kenal lama. Jadi bentuk supportnya ya yang terbaik aja deh buat mereka berdua gitu. Semoga ya, kita sempet kaget lah ya, kaget karena maksudnya kita kenal kan dua-duanya memang orang baik ya, orang baik, terus ya katakanlah hijrah ya. Maksudnya juga image kan udah keren sih gitu, maksudnya ya kita support gitu. Ya itu aja sih bentuk supportnya. Inara tuh orangnya baik, dia juga penyayang, terus ya lurus aja sih orangnya, nggak pernah neko-neko. Trouble ya kalau dulu sih ya kan aku tahu, semua orang juga pada tahu ya kalau misalkan dulu kan emang keluarganya Inara kan dulu kurang setuju sama Virgon kan ya, tapi kan karena Inara membuktikan kalau Virgon tuh orangnya baik gitu ya, terus dia juga bisa merubah Virgon jadi lebih baik, ya keluarganya akhirnya juga setuju sama Virgon. Bucin banget, mereka tuh berdua bucin, bener-bener kemana-mana berdua,
nggak tahu tempat gitu, maksudnya pelukan lah segala macam. Emang mereka tuh bucin banget. Kalau dibilang bucin, semua kepala keluarga pasti akan bucin sama keluarganya. Sama anak dan istri itu udah pasti akan bucin. Yang gue lihat adalah dia penyayang. Cuman mungkin banyak yang bilang, oh kalau penyayang kenapa jadi begini? Ya balik lagi, gue nggak tahu kenapa begitu. Gitu sih, sepenglihatan gue aja ya. Bikin semua orang iri. Pokoknya di sekeliling dia tuh kalau misalnya ketemu sama Inara sama Virgon tuh pasti iri ya. Kayak envy gitu ya. Ih, lo kok bisa sih pacaran kayak gitu loh. Ya, aku berharap sebagai temennya mereka berdua ya, rumah tangganya sih baik-baik aja, bisa mediasi lah. Kalau bisa sih maksudnya diselesaikan dengan secara kekeluargaan aja gitu. Kalau menurut aku ya yang terbaik aja lah buat mereka gitu. Apapun keputusan mereka kan hanya mereka yang tahu, dan keputusan mereka itu pasti yang terbaik gitu aja. Masalah ya. Kalau masalah Al kan sampai detik ini kan memang belum ketemu. Jadi belum ada komunikasi juga sama Bang Daus, belum bisa ketemu sama Al. Udah mau 4 bulan. Nggak ada loh. Daus pun nanya ke Pak Wakil Wali Kota. Pak, ini gimana Pak? Ini soalnya kan begini-gini. Hak asuh ini diberikan sepenuhnya ke saya Pak. Gitu loh, baik orang tuanya maupun perwakilan dari orang tuanya. Ya nggak bisa lah Om. Itu kan berarti kan si Dede jatuhnya ke Om. Adapun orang tuanya meminta Dede untuk dikembalikan, iya kita kembalikan. Kan gitu. Kok ribut apa yang diributin? Kan ada ponakannya yang ngomong kemana-mana itu anaknya. Itu aja yang diurus dulu. Itu aja, nggak usah Dede. Dede mah udah istilahnya udah tenang. Ini gini juga bapaknya. Gitu loh, dengan sombongnya mampu lah beli diapers, beli susu. Ya sekarang maaf. Kan gitu. Kalau usaha pasti ya memperjuangkan ya pasti. Aku juga udah berusaha maksimal mungkin minta tolong sama kuasa hukum biar bisa dipertimbangkan hak asuh anak jatuh ke aku. Kalau misalkan pahitnya nggak sama aku ya seenggaknya Bang Daus ada lebih legowo lah membuka hatinya supaya kita bareng-bareng ngurus Al sampai dewasa, biar Al juga tahu loh ini loh ibunya, ini loh bundanya gitu. Itu aja sih. Ini lo kenapa? Kalau saat ini sih aku lebih gimana? Gak apa-apa lah untuk saat ini Al sama papinya. Yang penting Al sehat, panjang umur, jadi anak pintar, anak soleh. Gak aja sih, pokoknya yang terbaik aja buat Al. Di dalam perceraian itu kan pasti ada masa idah ya, selama 3 bulan. Ya paling aku masih trauma lah dalam pernikahan, belum ada hubungan sama siapapun, masih mau sendiri dulu, memperbaiki diri, introspeksi diri biar kedepannya lebih baik sih. Ya mudah-mudahan bisa dapat yang lebih baik kedepannya, biar dapat suami yang baik, tanggung jawab gitu aja. Kalau saat ini belum ada belum ada deket sama siapapun, lagi mau sendiri, masih trauma lah intinya. Nikah itu masih pertimbangkan lah ya, karena kan aku juga harus mengikuti masa idah dulu selama 3 bulan. Jadi nggak buru-buru banget lah gitu. Mau deket sama siapapun juga masih trauma, jadi pengen mau sendiri aja dulu. Itu kan udah dijelasin kemarin ya, itu cuma hanya mandasin Bang Daus aja, nggak lebih dari apapun. Memang kita nggak ada hubungan apa-apa, hanya sekedar kuasa hukum dan klien, itu aja. Memang nggak ada hubungan apa-apa. Aku juga salahnya di aku tidak ada konfirmasi sebelumnya sama kuasa hukum tersebut. Ya, jadinya mungkin ada rasa kecewa karena tidak ada izin sebelumnya gitu. Tapi sebelumnya aku juga
udah minta maaf sama Bang Mulan, ya kita juga ya udah dimaafin baik-baik sih, alhamdulillahnya nggak ada dendam-dendaman lagi. Ya siap nggak siap, harus siap karena hidup itu kan harus melangkah terus ya, lebih baik gitu. Jadi ya jalanin aja gitu yang terbaik. Yang siap nggak siap, harus siap mental, harus kuat, lebih memperbaiki diri, lebih dewasa menghadapi semua ujian yang Allah kasih. Yang intinya ambil hikmahnya dengan ujian yang Allah kasih, itu aja sih. Lebih ini aja, lebih memperbaiki diri aja, itu aja. Harapannya cuma yang terbaik, semoga nanti persidangan keputusannya lancar, gak ada hambatan apapun, tidak dipersulit apapun. Terus intinya siap mental aja lah, yang terbaik aja yang aku kasih itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.